yang akan bersama-sama dengan sahabat cerdas semuanya melakukan pembelajaran di hari ini. Karena hari Rabu ya, kita akan belajar untuk jenjang SMP seperti biasanya. Dan Ibu Kety sendiri yang selalu senantiasa ya bagi sahabat cerdas, menemani sahabat cerdas untuk belajar bersama. Jadi mata pelajaran yang diajarkan yaitu bahasa Indonesia ya. Jadi untuk kali ini Ibu Kety akan memberikan pembelajaran bahasa Indonesia tentang apa ya Bu Kety ya? Oh, ada sesuatu Kak, biar nanti sahabat cerdas yang menebak dulu. Oke, jadi masih rahasia ya bagi sahabat cerdas. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya jangan sampai tidak menyaksikan ya, mendengarkan Radio Suara Maluku Cerdas dalam program kali ini yaitu Huele-Par Belajar. Karena ada rahasia yang akan dihantarkan oleh Ibu Kety untuk sahabat cerdas semuanya sama-sama menebak dan juga menerka apa sebenarnya pembelajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Kety di hari ini ya sahabat cerdas. Dan jangan lupa juga bagi sahabat cerdas semuanya untuk dapat melihat langsung ya di live streaming channel BTKI Maluku, dan di sana sahabat cerdas bisa langsung melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Kety sendiri. Nah, tanpa membuang waktu lagi ya, langsung saja kita belajar bersama dengan Ibu Kety. Ya. Terima kasih Kak Enca. Ya, baik. Halo anak-anak sahabat cerdas yang ada di rumah atau di mana Anda berada dan sementara mengikuti acara Huele-Par Belajar. Apa kabar semua nih? Ibu yakin kalian semua dalam keadaan baik, sehat selalu. Jangan lupa jaga makan, jaga kebersihan diri, dan kalau mau keluar harus pakai masker ya. Tetap mengikuti protokol pandemi COVID-19. Oke, kalau tadi Kak Enca, Ibu Kety sarankan untuk jangan dulu beritahukan apa sih materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Nah, mari kalian lihat dulu. Ada tidak seperti biasanya ya. Kalian tolong perhatikan teks ini. Ya, kalau di YouTube langsung bisa lihat, tapi mendengar, Ibu coba baca. Lia, Elo kenapa Del? Dari tadi diam aja, nggak ada semangatnya. Risa, iya juga ya. Biasanya kalau Satya tanding, Dela yang paling heboh teriak. Rifan, Elo sakit Del. Dela, enggak, gue baik-baik aja. Sudahlah, gue ke kamar mandi dulu ya. Dela melangkah pergi. Rifan, iya aneh. Kalau enggak enak mungkin Dela ke kamar mandi sendirian. Dia kan penakut, pasti minta antar Lia. Risa sedang asik mengorek isi tas Dela yang memang tidak dibawa Dela. Setelah menemukan smartphone-nya, Risa mendekat kepada dua sahabatnya yang sedang kebingungan. Rifan, jiwa maling dia hebat banget. Risa, ini namanya jiwa persahabatan. Dela, di mana hobinya membobol HP orang melulu? Risa, salah kalian sendiri. Buat paspor gampang diingat. Nah, sahabat cerdas dan anak-anak, pasti kalian menebak. Ini teks apa? Ya, teks yang Ibu sampaikan barusan yaitu teks atau penggalan teks drama. Nah, anak-anak, sahabat cerdas, hari ini Ibu akan memberi materi tentang teks drama. Teks drama adalah materi terakhir dalam pelajaran di kelas 8. Dengan cakupan materi ada 7. Yang pertama, pengertian drama. Yang kedua, ciri umum teks drama. 3, jenis-jenis drama. 4, struktur teks drama. 5, unsur-unsur teks drama. 6, kaidah kebahasaan teks drama.
dan 7 contoh teks drama. Ya, kita mulai dari awal tentang pengertian teks drama. Drama berasal dari bahasa Yunani, draumai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, atau beraksi. Drama juga berarti perbuatan, tindakan, atau action, sehingga drama dapat pula diartikan sebagai sebuah lakon atau cerita berupa kisah kehidupan dalam dialog dan lakuan tokoh yang berisi konflik. Drama arti lain yaitu karya sastra yang menggambarkan suatu aktivitas atau kegiatan melalui tindakan dan dialog antar tokoh yang dipentaskan. Jadi dari pengertian di atas itu bisa kita lihat bahwa drama adalah percakapan atau dialog antar tokoh yang perlu ditampilkan atau dipentaskan. Ya, berikut kita melihat ciri umum teks drama. Ciri umum teks drama ada 5. Yang pertama berupa cerita. Yang kedua berbentuk dialog, ya drama itu selalu berbentuk dialog. 3 bertujuan untuk dipentaskan atau dilakonkan. 4 tempo masa pentas kurang lebih dari 3 jam. Dan kelima, tiada ulangan dalam satu masa. Itu ciri umum dari teks drama. Berikutnya kita lihat jenis-jenis drama. Jenis-jenis drama terbagi lagi. Berdasarkan penyajian lakon, drama dapat dibedakan menjadi 8 jenis. Di antaranya sebagai berikut. 1. Tragedi. Nah, ini kalian sering dengar. Merupakan sebuah drama yang penuh dengan kesedihan. Kedua, komedi. Ya, ini juga sering kalian dengar. Merupakan sebuah drama penggeli hati yang penuh dengan kelucuan, humoris ya. Kemudian tragedi komedi merupakan sebuah perpaduan antara drama tragedi dan komedi. Kemudian ada opera, merupakan sebuah drama yang dialognya dinyanyikan dengan diiringi musik. Kalau opera bagi Ibu Kety kalian tidak asing juga, karena kalian sering dengar opera Van Java, ya. Kemudian melodrama merupakan sebuah drama yang dialognya diucapkan dengan diiringi melodi atau musik. Kemudian yang berikut, Force merupakan sebuah drama yang menyerupai dagelan, tetapi tidak sepenuhnya dagelan. Dan yang terakhir, tableau merupakan sebuah jenis drama yang mengutamakan gerak. Para pemainnya tidak mengucapkan dialog, tetapi hanya melakukan gerakannya. Ya. Berikut yang ke-8, tadi yang ke-7 tableau, yang ke-8 sendra tari adalah merupakan sebuah gabungan antara seni drama dan seni tari. Kemudian berdasarkan sarana pementasannya, pembagian jenis drama tersebut dibagi lagi, yaitu pertama drama panggung, merupakan sebuah drama yang dimainkan oleh para aktor di panggung. Drama radio merupakan sebuah drama radio tidak bisa dilihat dan diraba, tetapi hanya bisa didengarkan oleh penikmat. Drama televisi merupakan sebuah drama panggung, hanya bedanya drama televisi tak dapat diraba, ya. Kemudian drama film merupakan sebuah drama film menggunakan layar lebar dan biasanya dipertunjukkan di bioskop. Kemudian drama wayang merupakan sebuah drama yang diiringi pegelaran wayang. Itu sering kita lihat di Jawa ya, wayang. Ada drama wayang golek dan lain-lain. Oke. Berikut yang ke-6, drama boneka merupakan sebuah para tokoh drama digambarkan dengan boneka yang dimainkan oleh beberapa orang. Nah, ini kalau drama boneka kalian juga tidak asing. Ada drama Si Unyil atau juga Upin dan Ipin, ya. Kalian pasti itu, ya. Kemudian berdasarkan ada atau tidaknya naskah drama. Berdasarkan naskah drama terbagi atas 2 jenis.
Yang pertama drama tradisional yang merupakan sebuah tontonan drama yang tidak menggunakan naskah. Yang kedua drama modern, merupakan sebuah tontonan drama menggunakan naskah. Itu mengenai jenis-jenis drama. Berikut kita masuk ke unsur-unsur drama. Unsur drama ada dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Kita mulai lihat satu-satu ya, mulai dari unsur intrinsik drama atau unsur yang berasal dari dalam drama itu sendiri. Dan unsur ini ada terbagi atas 7 bagian. Yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, 3 latar atau setting, 4 alur atau plot, 5 dialog, 6 amanat, dan 7 bahasa. Nah, kita mulai lihat yang pertama tentang apa sih yang dimaksud dengan tema. Tema merupakan dasar cerita atau pokok masalah cerita. Dan yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah lakon atau pelaku yang menjadi bagian dalam cerita. Penokohan adalah watak yang dimiliki oleh tokoh. Contoh, Ibu kasih contoh sini. Andi pemberani, baik, pintar. Ma bijaksana dan penuh perhatian. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi 2 lagi, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan. Jadi dia menjadi pusat perhatian atau tokoh yang paling berpengaruh, ya. Dan ciri-ciri tokoh utama yaitu paling sering muncul dalam setiap adegan. Yang kedua menjadi pusat perhatian tokoh-tokoh yang lain. Dan yang ketiga, kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama. Dan yang keempat, dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan peran tokoh utama. Dan yang tadi yang berikut, tokoh pembantu adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Kemudian berdasarkan sifatnya, ibu-ibu masih bahas tentang tokoh ya dan penokohan. Berdasarkan sifatnya, tokoh ada 2 jenis lagi, yaitu tokoh antagonis dan protagonis. Nah, pasti kalian ingat, kalau antagonis adalah tokoh yang bersifat atau lakunya itu jahat. Dan yang kedua, tokoh protagonis adalah tokoh yang bersifat baik. Berikut kita lihat anak-anak. Unsur yang ketiga dari unsur drama yaitu latar atau setting. Latar adalah sebuah keadaan yang dibuat untuk mendukung cerita drama. Drama teks drama latar dapat diketahui dari perpindahan babak, penyebutan nama tempat, lokasi maupun suasana. Sedangkan dalam drama pementasan, latar dapat diketahui dari perubahan tata panggung, kostum, tata lampu dan atau pencahayaannya. Ya, yang berikut alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian 1. Pengenalan cerita, konflik awal, pengembangan konflik, dan penyelesaian. Itu menyangkut dengan unsur intrinsik alur atau plot. Yang kelima, di dalam drama itu selalu ada yang kita bahas dialog. Unsur kelima yaitu dialog, terdapat 3 elemen yang harus ada dalam dialog. Yang pertama tokoh, wawancara, dan kramagung. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran dalam cerita. Wawancara adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh. Dan yang ketiga, kramagung adalah petunjuk perilaku, tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Biasanya kramagung dituliskan dalam tanda kurung atau dicetak miring. Dan yang keenam, unsur keenam yaitu amanat. Amanat dalam teks drama adalah pesan yang disampaikan kepada pembaca atau penonton.
amanat dapat diketahui setelah Anda membaca atau menonton drama. Dan yang ketujuh, bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar atau peristiwa yang sedang terjadi. Itu mengenai unsur-unsur drama, unsur intrinsik drama. Dan berikut kita lihat unsur ekstrinsik drama. Unsur ekstrinsik drama anak-anak dan sahabat cerdas. Yang pertama itu latar belakang pengarang. Itu harus diketahui. Yang kedua, nilai agama dan kepercayaan. Dan yang ketiga, kondisi politik negara. Keempat, psikologis pengarang. Dan yang kelima, situasi sosial budaya. Berikut kita lihat lagi, sahabat cerdas dan anak-anak. Kita sampai kepada apa yang dinamakan struktur drama. Nah, struktur drama ini terbagi atas 3 bagian penting. Yang pertama, prolog. Yang kedua, dialog. Dan yang ketiga, epilog. Dan dalam dialog selalu ada juga 3 unsur lagi di sana atau 3 strukturnya. Yang pertama, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ibu ulang, dalam dialog ada juga 3 struktur, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Berikut kita akan melihat pembahasan satu-satu. Kita mulai dengan prolog. Sahabat cerdas dan anak-anak yang kekasih, prolog merupakan pembukaan atau pengantar di awal cerita drama. Biasanya bagian ini disampaikan oleh narator atau dalang atau juga pembawa cerita. Tujuan prolog adalah untuk menjelaskan gambaran pemain, gambaran penonton, dan lain-lain. Yang kedua, dialog. Dialog adalah percakapan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Dialog juga menggambarkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para tokoh dan cara penyelesaian permasalahan dari tokoh itu sendiri. Ya, di dalam dialog tersaji urutan yang tadi Ibu bilang atau struktur lagi tuh. Yang pertama, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, mari kita lihat satu-satu juga dari dialog itu sendiri dulu ya. Orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang atau sudah terjadi. Orientasi juga terdapat pengenalan latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kedua, komplikasi berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya. Pada bagian ini pula dapat diketahui watak tokoh utama atau yaitu protagonis dan antagonis itu tadi. Ya, berikut yang ketiga itu resolusi. Resolusi adalah bagian klimaks atau puncak dari drama, yaitu penyelesaian atas konflik-konflik yang dihadapi tokoh. Resolusi haruslah berlangsung secara logis dan memunculkan solusi-solusi atas konflik yang dimunculkan sebelumnya. Selain itu, teka-teki yang dimunculkan pada awal-awal cerita akan terjawab pada tahapan ini. Ya, ini resolusi ya. Ada jalan keluar seperti itu. Ada juga pemecahan masalah dari setiap konflik yang terjadi di dalam drama. Struktur yang ketiga yaitu epilog. Epilog adalah bagian penutup yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita. Epilog dapat disampaikan oleh seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Ibu ulangi, ingat bahwa struktur teks drama ada 3, prolog, dialog, epilog. Dan di dalam dialog itu ada 3 juga, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Ya, itu Ibu sudah mencoba untuk menjelaskan bagi kalian ya. Semoga kalian bisa memahami ya. Berikut yang cakupan keempat yaitu kaidah kebahasaan teks drama. Nah, kalian lihat kaidah kebahasaan dalam teks drama itu ada 7. Kaidah yang pertama, dialog. Selalu di dalam drama itu ada dialog, pegang peran penting.
Yang kedua, menggunakan kata ganti orang pertama. Yang ketiga, terdapat penggunaan kata-kata tidak baku. Keempat, menggunakan kalimat seru. Dan kelima, menggunakan kata hubung waktu. Keenam, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa. Dan yang ketujuh, menggunakan kata sifat. Ya, itu ada 7 kaidah kebahasan teks drama ya yang sudah tadi Ibu sebutkan. Nah, sekarang kita akan melihat satu-satu lagi dari struktur atau kaidah bukan struktur tapi kaidah kebahasaan. Ya, kita mulai dengan penjelasan kaidah pertama yaitu dialog. Dialog dalam drama merupakan kalimat langsung. Oleh karena itu, dialog dalam drama diapit oleh tanda petik ganda atau tanda kutip ya dari setiap kalimat langsung yang terdapat di dalam dialog. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang pertama. Pasti kalian tahu ya, kata ganti orang pertama itu apa saja? Saya, aku, dan kami. Kata ganti orang kedua misalnya kamu, Anda, atau kau. Dan kata ganti orang ketiga misalnya dia dan mereka. Selain itu juga memungkinkan menggunakan kata sapaan, ya, kak, atau dik, atau kata sapaan daerah misalnya cong, bang. Ya, itu yang ketiga. Dari kebahasaan terdapat penggunaan kata-kata tidak baku karena drama menggunakan percakapan sehari-hari seperti kok, sih, enggak, ndah, oh, dan lain-lain. Dan yang keempat, menggunakan kalimat seru. Contoh, selamat pagi anak-anak. Atau juga kalimat suruhan, cepat pergi. Atau juga pertanyaan, kenapa kamu tidak makan, Nek? Gitu ya. Berikut kita melihat lagi kaidah kebahasan yang berikut. Ya, kelima, menggunakan kata hubung waktu atau konjungsi temporal seperti kata sekarang, nanti, besok, kemudian, kemarin, dan lain-lain. Keenam, menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi seperti memerintah, menghadap, bermain, atau mencangkul. Dan yang ketujuh dari kaidah kebahasan yang itu, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Misalnya, kalau sifat ramah, baik, pemberani, gagah. Kalau suasana mencekam, berisik. Ya, atau dalam ruangan itu bersih, gelap, luas, dan lain-lain. Itulah ciri kebahasaan dari teks drama. Nah, saat ini anak-anak cerdas dan anak-anak yang sementara mendengar pembelajaran Huele Perbelajar, ada satu video pembelajaran drama singkat yang Ibu ingin tampilkan untuk kalian, baik yang nonton lewat YouTube maupun yang radio atau radio streamingnya. Kita mulai ya. Iya. Ya, yang di YouTube silakan nonton.
Oke, anak-anak sahabat cerdas, mohon maaf, ternyata videonya tidak bisa dengar dengan suara. Ibu coba jelaskan ya. Ini kisah di SMP 15 di salah satu daerah di Jawa, ya. Ini mengenai tentang kedatangan teman baru di kelas mereka. Ini narator sementara memandu. Di suatu sekolah terdapat 3 orang laki-laki. Sedang berbincang-bincang, mereka berbincang kabar yang sedang beredar saat ini, yaitu kabar bahwa sekolah mereka akan kedatangan murid baru. Sambil menunggu, mereka diiring oleh musik. Mereka adalah Alex, Kevin, dan juga Nano. Ya, mereka sementara berdance ya, atau berdansa. Lagu yang kalian juga tahu, Oppa Gangnam Style. Ya, ada terjadi percakapan di antara mereka. Mereka akan kedatangan seorang teman baru. Nah, muncul pertanyaan, dari mana asal murid baru itu? Nano, si tukang gosip, mencari informasi ini. Selalu dia jeli dan dalam melihat situasi. Dia selalu mencari perhatian. Nah, ada kata sontoloyo, benaran lah. Kayak gitar Spanyol loh. Ya, ada istilah-istilah daerah nanti ya. Nah, narator kembali menyampaikan, tak lama muncul gadis atau temani mereka yang baru itu. Namanya Angel. Angel dengan gayanya mundar mandir di sekitar teman-teman pria yang 3 orang itu, Nano, Alex, dan Kevin. Nah, sambil mencuri perhatian dari mereka. Dia bergaya hidup mewah, ya. Nah, karena dia berasal dari kota Jakarta, jadi kehidupan kota Jakarta. Atau juga dia berkata bahwa dia berasal dari Inggris dan Prancis. Dia sekolah di sana. Oh, dia bertanya, ini SMP 15. Ruangannya kotor, abu, WC-nya kotor, dindingnya kotor, WC-nya bau. Nah, dia membandingkan sekolah yang lama dengan sekolah yang baru saat ini. Sambil Kevin, Nano, dan Alex selalu menggodai dia atau menjahili teman baru ini atau Angel itu. Ya, sambil mereka jahili atau menggodai gitu ya. Angel tetap berkata, apaan sih? Kevin, Alex di sini dong, gitu ya. Mereka sepertinya mau memperkenalkan diri mereka, tapi mereka juga masih enggan atau ragu lagi. Mereka tiba-tiba datangi Angel. Kenalin dong, nama gue Nano, gitu kan. Nama gue Alex. Alex bawa ketek kali katanya, ada yang dibicara begitu. Ya gue bilang bapak gue loh tentang ejekan lo pada gue. Makanya, nah kalian semua siap sih? Ya oke. Angel tanpa berpikir panjang juga, Angel masih mencari perhatian dari mereka. Berjalan onggak kiri kanan dan sambil berkata dia tidak mau bergaul dengan mereka. Karena dia menganggap mereka itu anak-anak yang kampungan. Tidak punya level dengan dia atau sekelas dia. Mereka mencuri perhatian lagi dari Angel. Nah, tetap menggodai Angel. Ngomong-ngomong, nama lu siapa? Kata
Angel memperkenalkan Angel Safna Sadrina Putri Dewi dari Jakarta, lahir di Prancis. Wah, dan bisa bersekolah di Inggris dan sebagainya. Wah, luar biasa ya. Pasti mereka berpikir wow. Nah, sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Gitu ya. Tiba-tiba datanglah 3 orang cewek yang selalu bertiga kemana-mana mereka. Selalu bersama. Bagaikan induk ayam mencari telur. Mencari anaknya. Terus cari hingga ditangkap musang. Kata narator. Mereka dikenal dengan nama Aquirine yang terdiri dari Auriel, Raurel, dan Rerta. Ya, mereka pun masuk di dalam ruangan kelas mereka dengan muka dan pandangan yang sinis kepada Angel, teman baru mereka. Sambil juga masih berdansa atau bergaya di depan Angel dan teman-teman lelaki mereka. Mereka terus menari dan menari. Ya. Goyangan mereka, aduhai. Benar ya. Nah, mereka mulai beraksi kepada Angel. Wah, kayaknya ada anak baru nih. Enak kali dijadi mangsa. Mana sih mana? No. Lihat apa El? Udah yuk kita semperin, katanya. Ya. Mereka mulai, lo anak baru yang sok kaya itu ya? Kata mereka kepada Angel. Emang kenapa? Sorry ya, gak sok. Tapi gue emang kaya. Mau apa lo? Kata Angel kepada mereka. Wah, tepuk tangan dong. Anak baru aja gayanya kayak gini. Ya, guys, bocah kayak gini enaknya diapain ya? Mereka berencana sesuatu kepada Angel. Tunggu dulu dong. Loh, semua pada mau ngebulin gue ya? Kaca dong, lihat dulu diri lo, muka lo aja gitu ya. Oh, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Lupa pada guys ketawa. Gak lucu, lu aja celana yang lucu. Slow besok gue beliin gitu ya. Sambil kembali mereka bertiga menertawakan teman-teman lelaki mereka. Nah tuh, lihat mereka memperlakukan Angel teman baru. Angel didorong ke sana dan ke kiri dan ke kanan. Nah, sambil lagi mereka sama-sama menari atau berdance lagi. Ya, jadi selingan dari adegan-adegan dalam drama ini diiringi dengan musik atau tarian atau dance dalam drama ini. Iya. Narator pun masuk dan tiba-tiba dari arah belakang terlihat seorang ibu, ternyata ia adalah ibu dari Angel. Ibu Angel sementara mencari Angel ke sana dan kemari. Sudah mencari di sekolah, di kelas, tidak menemukan. Dan dia berteriak, "Amboy, anakku, kemana pula lah ini?" Dia karena dari Batak ini, bah. Ku cari tak ketemu. Is. Nah, tiba-tiba dia menatap, berpapasan dengan Angel. Angel, kau kemana saja? Aku lelah mencari kau sudah penat dan lain-lain. Mami, ada apa Mi? Di depan teman-temannya Angel sok memanggil ibunya dengan sebutan Mami. Sudah aku bilang jangan bicara seorang luar. Kau ini orang Medan, bah. Bukan orang Inggris, apalagi orang Prancis gitu loh. Aku lupa. Prancis Mi, kata Angel kepada maminya. Udah gede masih disamperin emak. Nah, anak-anak yang tadi. Ya oke, katanya lahir di Prancis asal Jakarta, kata Noah. Wah, itu mah perepotan Ciamis Java. Anak zaman sekarang kenapa pula menjadi seperti ini? Pengaruh budaya luar. Astagfirullah. Angel berlagak seperti orang dari luar yang memiliki budaya yang hebat. Setelah itu akhirnya Angel pun meminta maaf atas kesalahannya yang tidak mengakui Indonesia sebagai bangsanya.
Dia pun berteman baik dengan orang-orang atau teman-teman di sekelasnya. Dan banggalah berbangsa Indonesia, cintailah budaya sendiri, jangan terpengaruh oleh perkembangan, kata narator berucap. Kita harus lestarikan budaya kita sendiri, jangan mau diinjak-injak oleh negara lain. Ya, itulah kisah atau video tentang drama Cabaret Kids Zaman Now. Ya, oke, tuh sambil tetap mengakhiri adegan mereka. Luar biasa gaya mereka ya. Anak-anak juga harus berani dong. Seperti mereka harus berani pentas atau lakonkan. Ya, itu menjadi dorongan bagi kalian untuk terus maju. Ya, oke. Anak-anak sahabat cerdas, kita lanjut. Ya, itu sudah. Sekarang ada latihan soal uraian tentang teks drama. Dari drama yang baru saja kita dengar dan kita nonton bersama. Soal yang pertama Ibu ada buat soal uraian 3 saja. Tentukan unsur-unsur drama dari video yang baru Anda dengar. Kemudian yang kedua, tentukan struktur teks drama tersebut. Dan yang ketiga, menentukan kaidah kebahasaan teks drama. Kalau tadi Ibu sudah jelaskan di awal, kalian mulai dari pengertian, ciri umum, unsur yang membangun drama, strukturnya, kaidah kebahasaannya, sampai kepada pemutaran video. Nah, sekarang kalian diminta untuk kerja ya. Ada 3 soal. Sekali lagi Ibu baca, tentukan unsur-unsur drama dari video yang baru Anda dengar. Di unsur-unsur drama di sini Ibu angkat itu unsur intrinsiknya saja, tidak X-nya. Dan yang kedua, tentukan struktur teks drama tersebut. Dan yang ketiga, menentukan kaidah kebahasaan teks drama. Nah, kalau kalian sudah dengar dan lihat tadi, mari kita mulai. Ibu coba memandu kalian ya di dalam mengerjakan soal-soal. Kalau anak-anak nonton lewat YouTube, mereka langsung bisa bekerja. Tapi di radio Ibu mencoba untuk menjelaskan bagi kalian. Ya, yang pertama kita lihat dari unsur intrinsik drama Cabaret Kids Zaman Now. Temanya cinta tanah air. Tokoh dan penokohan. Tokoh Kevin, Nano, Alex, Angel, 3 cewek usil yang tadi, Azril, Rauriel, Rerta, Ibu Angel. Penokohan atau karakteristik atau sifat dari tokoh. Yang pertama Kevin, dia suka hura-hura, usil, suka berkenalan. Nano sama, mereka bertiga karakternya sama, hura-hura, usil. Tapi Nano punya kelebihan, yaitu dia tukang gosip dan mencari gosip-gosip terbaru. Suka berkenalan juga. Dan Alex hura-hura, usil. Ya, mereka bertiga juga punya kelebihan, yaitu suka berdance. Angel, wow, kalian pasti tahu kan tadi. Datang dengan gayanya mengakui bahwa dia anak Jakarta, kelahiran Prancis, ya, atau Inggris. Wah, dia datang. Jadi Angel karakternya sombong, angku, tidak suka bergaul dengan orang rendahan atau orang kampung seperti teman-teman yang ia jumpai di sekolah barunya. Tapi dia juga punya karakter loh, yaitu yang tidak boleh kalian ikuti, pembohong. Dia tidak mengakui keberadaannya. Ya, bahwa dia berasal dari Medan. Dia orang Prancis dan Inggris, tahu-tahu dia orang Medan pula, Pak. Gitu ya. Tidak mengakui keberadaannya. Tetapi
yang kalian harus ikuti dari sikap Angel atau karakternya. Dia setelah mengetahui bahwa dia bersalah, dia tidak mengaku tentang keberadaan atau kesederhanaan hidup itu, maka dia pun meminta maaf. Setelah meminta maaf, dia pun bergaul baik dengan teman-temannya di kelas yang baru. Nah, lain pula dengan 3 cewek yang selalu usil, dan kalau ada murid baru atau teman baru pasti mereka suka usil gitu ya. Yang pertama Asril, Raurel, Rerta. Asril suka usil, suka mengejek teman, apalagi suka bully teman-teman baru itu seperti incaran mereka. Kemudian Raurel sama suka usil, mengejek teman, suka bullying dan teman yang baru. Jadi mereka bertiga punya karakter sama. Sedangkan Ibu Angel sayang anak, penuh perhatian kepada anaknya Angel, dan cinta pada negeri. Tidak malu mengakui asal daerahnya, ya, bahwa dia adalah orang Medan dan warga negara Indonesia. Tidak seperti Angel. Jadi ibunya baik, penyayang, ya, dan penuh perhatian kepada anaknya. Itu mengenai tokoh dan penokohan. Nah, sekarang kita lihat latar atau setting dari drama yang tadi didengar dan dinonton bersama oleh anak-anak cerdas dan anak-anak yang ada di rumah. Yang pertama, tempat pasti sekolah dan ruang kelas. Waktu pagi dan siang, waktu sekolah, ya. Kemudian suasana, ada suasana gembira, sedih, dan haru. Ya. Oke. Keempat, kita lihat setelah unsur latar, lihat alur atau plot. Di alur atau plot itu mulai kita nanti lihat itu mengenai pengenalan cerita atau orientasi, konflik, dan pengembangan konflik sampai kepada resolusi. Pengenalan cerita itu bisa kita lihat 3 siswa sementara berbincang-bincang tentang kabar yang sedang beredar mengenai kedatangan siswa baru sambil berdance. Nah, awal konfliknya, si Nano menyapa 2 rekannya dan menjelaskan bahwa mereka akan kedatangan seorang teman baru. Karena Nano suka sekali bergosip. Nah, kemudian pengembangan konflik. Nah, 3 siswa mulai pergi mencari kebenaran gosip kedatangan anak baru tersebut. Dan setelah kedatangan siswa baru namanya Angel, yang agak sombong dan tidak bisa menerima keberadaan kelas yang bau, kotor dan corok, panas dan lain-lain. Dia tidak betah seperti itu. Mulai pengembangan konflik terjadi di situ. Yang Angel menolak berkenalan juga dengan 3 temannya dan menganggap mereka itu anak-anak kampungan. Wah, sombong sekali ya. Itu konflik yang terjadi. Kemudian, nah, kedatangan 3 cewek yang disebut Aquirain, yaitu singkatan dari Aurel, ya, Restra, dan yang satu lagi tadi itu, ya, ibu agak lupa namanya, tidak hafal. Rerta, Raurel, Asril, Raurel, dan Rerta. Kemudian kedatangan 3 cewek ini selalu membuat Angel tersudut dan dibuat seperti menolak ke kiri ke kanan, ya, membuli Angel begitu rupa. Kepada bersama dengan juga mengajak 3 teman pria mereka yang celananya sudah mulai robek dan usang. Nah, pengembangan konflik berikut, kedatangan Ibu Angel yang mencari Angel, ya, mencari ke sekolah dan mencari ke ruang kelas. Dan tiba-tiba Angel kepergok karena dia tadinya tidak mengakui keberadaannya. Akhirnya ibunya berkata kepadanya, jangan sok bicara seperti orang dari luar, memiliki budaya dari luar. Kamu itu orang Medan, bukan orang Prancis atau Inggris. Ya, itu asli orang Indonesia.
itu konflik yang klimaksnya di situ. Ya. Oke, berikut penyelesaiannya. Ibu akan coba menjelaskan buat kalian. Ibunya, penyelesaian mulai terjadi. Ibunya memperingati Angel untuk jangan malu mengakui asal daerah dan negaranya dan jangan terpengaruh dengan budaya luar atau asing. Angel meminta maaf atas ketidakjujurannya kepada teman-temannya dan Angel pun mulai berteman baik dengan teman-teman sekelasnya. Ya, penyelesaian mulai meredah, ya, konflik yang tadinya memuncak diredahkan. Ibunya menegur, memperingatinya. Ya, kemudian Angel mengakui kesalahannya dan berani meminta maaf kepada ibu dan juga teman-teman sekelasnya. Nah, berikut unsur yang dialog. Itu ibu ada angkat 4 unsur dialog yang terjadi. 3 siswa pria sementara berbincang tentang kedatangan anak baru atau Angel di kelas mereka. Dan yang kedua, 3 siswa laki-laki berkenalan dengan Angel, teman baru mereka. Kemudian 3 cewek datang dan berencana menjadikan teman baru atau Angel mangsa mereka dan membuli dia dengan 3 teman mereka. Dan yang keempat, dialog yang terjadi, Ibu Angel menegurnya bahwa jangan berbicara seperti orang luar negeri atau terpengaruh dengan budaya luar, tapi harus mengakui asal dari Medan dan warga negara Indonesia, bukan dari Inggris dan Prancis. Itu dialog yang dibangun di dalam drama ini. Kemudian amanat, ada ibu mencoba untuk mengangkat 3 amanat. Banggalah berbangsa Indonesia. Cintailah budaya sendiri, jangan terpengaruh oleh perkembangan zaman. Lestarikan budaya kita sendiri. Itu amanat yang perlu kita simak, kita renungkan juga dalam kehidupan kita. Nah, sekarang soal yang kedua yaitu kita menentukan struktur teks drama Kabaret Kids Zaman Now. Ya, kalau kalian tahu prolog, dialog, dan epilog. Nah, ibu mulai dari struktur yang ketiga. Struktur pertama, prolog. Narator berkata di suatu sekolah terdapat 3 siswa laki-laki yang sementara berbicara mengenai kedatangan siswa baru di kelas mereka. Mereka adalah Kevin, Nano, dan Alex. Kedatangan Angel anak baru merasa asing di sekolah barunya. Ya, itu gambaran ya. 3 anak laki-laki. Dan di kelas mereka, kemudian Angel anak baru yang datang, dia merasa asing di kelas baru karena dia baru pindah, ya. Kemudian dialog. Nah, dialog terbangun. Yang pertama itu si Nono menyapa 2 rekannya dan menjelaskan bahwa mereka akan kedatangan seorang teman baru. Ya, selalu ibu katakan bahwa karena dia selalu suka bergosip, ya. Itu si Nono. Kemudian kita lihat di dalam dialog itu kita mulai dengan orientasi, pengenalan lagi. Awal cerita yang menggambarkan situasi yang sedang atau sudah terjadi. Ya, narator berkata, di suatu sekolah terdapat 3 siswa laki-laki yang berbicara mengenai kedatangan siswa baru di kelas mereka. Mereka adalah Kevin, Nano, dan Alex. Kedatangan Angel anak baru yang merasa asing di sekolah barunya. Tempat di kelas, waktu itu mengenai orientasi atau gambaran singkat tokoh. Kemudian mengenai gambaran waktunya itu pagi, siang, di suasana di waktu sekolah, dan suasananya itu rada-rada lucu, haru, juga menyebalkan. Ya, itu orientasi. Kemudian yang kedua, di dialog itu ada komplikasi, berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya. Konflik yang sementara terjadi waktu itu, Angel menolak berkenalan dengan 3 temannya dan menganggap mereka kampungan. Yang kedua, kedatangan 3 cewek Akuirain yang suka uzil dan merendahkan teman baru dan bahkan mau mengatur strategi
untuk membuling teman baru mereka, Angel, dan 3 teman pria mereka. Kemudian kedatangan Ibu Angel yang mencari Angel dan mengatakan kepada Angel untuk mengakui bahwa Angel bukan orang luar negeri Inggris atau Prancis, melainkan orang Medan dan asli orang Indonesia. Itu komplikasi yang terjadi di dalam, atau konflik-konflik yang terjadi dalam drama. Yang ketiga, resolusi, atau mulai ada puncak sampai kepada penyelesaian dari setiap konflik yang terjadi. Yaitu Ibu Angel memperingati Angel untuk jangan malu mengakui asal daerah dan negaranya, dan jangan terpengaruh dengan budaya luar atau budaya asing. Dan yang kedua, Angel meminta maaf atas ketidakjujurannya kepada teman-teman, dan Angel pun mulai berteman baik dengan teman-teman sekelasnya. Ya, jadi itu kita lihat klimaksnya ada, kemudian penyelesaiannya Angel minta maaf dan bergaul karib lagi atau berteman dengan teman-teman sekelasnya. Berikut yang ketiga, struktur ketiga yaitu epilog. Kalau kalian tadi Ibu sudah jelaskan di awal, epilog adalah bagian penutup yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita. Yang pertama itu Angel meminta maaf atas ketidakjujurannya kepada teman-temannya, dan Angel pun mulai berteman baik dengan teman-teman sekelasnya. Lalu seperti ada amanat atau penutup, bagian penutup bahwa cintailah budaya sendiri, jangan terpengaruh oleh perkembangan zaman. Yang selalu Ibu tekankan juga, cintailah produk-produk Indonesia. Sedikit humoris ya. Kemudian lestarikan budaya kita sendiri. Itu epilog dari drama kabaret Kids Zaman Now. Ya. Oke, itu mengenai struktur, unsur struktur sudah. Sekarang terakhir tentang kaidah kebahasaan dalam teks drama kabaret Kids Zaman Now. Nah, kalian lihat awal yang kita akan lihat yaitu kalimat langsung. Tadi kalau dalam penjelasan kalimat langsung itu harus ada tanda petik ganda ya di tiap awal kalimat. Wes, seorang Nano mana mungkin ketinggalan gosip yang teraktual ini? Itu impossible, kata Nano ya. Itu ada tanda kutip Ibu taruh di sana dan tutup kurung. Kemudian yang kedua kalimat langsung, udah panas, dingin, kotor, bau, WC-nya bau. Kata Angel tadi kalau kalian ingat ya. Itu mengenai kalimat langsung diucapkan ya. Oke. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang pertama. Ada kata saya, kami, dan sapaan daerah Akuirain bagi ketiga cewek yang usil tadi ya. Terus yang ketiga kita lanjut, kata-kata tidak baku. Nah, kata-kata baku banyak sekali kita temui dalam drama kabaret Kids Zaman Now tadi. Yang pertama, lu, gue, enggak, wow, guys, ora body, ngapa-ngapa, kumel, amboy. Nah, ini kata-kata tidak baku yang digunakan di dalam teks drama itu ya. Sekali lagi Ibu senang. Lu, gue, enggak, wow, guys, ora body, ngapa-ngapa, kumel, amboy. Itu ya. Ada termasuk di dalam kata-kata baku tapi ada dialek daerahnya sedikit. Yang langsung ya. Itu sebelum drama itu dimulai dan narator mulai dengan naskahnya, itu ada kalimat, pintu teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Itu kalimat suruhan yang pertama. Ya. Kemudian pertanyaannya, kalimat pertanyaan yang terjadi di dalam drama itu, yang pertama, ngomong-ngomong siapa sih nama lu? Nah, ada dialek daerahnya.
ngomong-ngomong, siapa nama lu? Gitu ya. Lu anak baru yo, sok kaya itu ya. Kalau benar emang kenapa? Gitu kan, yang tadi kalian dengar ya. Kemudian kaidah kebahasan yang kelima, kata konjungsi temporal. Ada ibu dapati tiba-tiba. Ya. Yang keenam menggunakan kata kerja. Dan yang ketujuh kata sifat. Nah, Nano suka gosip, usil, builing dengan dua teman yang lain, Alex dan Kevin. Juga kata sifat yang suka gosip, juga suka mengejek teman, itu ada pada 3 teman, Azriel, Rerta dan Aurel, ya. Itu mereka juga usil dan suka bullying kepada teman baru mereka, yaitu Angel. Dan suasana ruangan kelas mereka menurut Angel itu bau, gelap, panas, dinding kotor, juga ditambah WC-nya bau. Oke, anak-anak cerdas dimanapun Anda berada, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dalam meraih cita atau mimpi. Ini materi terakhir kelas 8, teks drama, ya. Terima kasih, sampai jumpa. Oke sahabat cerdas, nah itu tadi ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Kety tentang teks drama. Jadi banyak sekali ya pembelajaran materi-materi yang diberikan. Jadi Ibu Kety juga menjelaskan unsur dari teks drama itu sendiri, terus kaidahnya, struktur, kaidah bahasanya, kebahasaannya juga disampaikan oleh Ibu Kety. Dan tadi ya mohon maaf ya bagi sahabat cerdas yang sedang mendengarkan pembelajaran yang dibawakan oleh Ibu Kety. Tadi video yang ditampilkan ya pada bahan ajar yang disajikan oleh Ibu Kety itu tidak aktif audionya, tapi di lain kesempatan ya diusahakan untuk bisa aktif supaya dapat proses pembelajarannya juga dapat berjalan dengan baik. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, tadi Ibu Kety sudah langsung menjelaskan bagi sahabat cerdas semuanya. Jadi ya harapan Kak Eca semoga pembelajaran yang diberikan oleh Ibu Kety di hari ini dapat menambah dan juga dapat membantu ya sahabat cerdas semuanya dalam proses pembelajaran di rumah. Khususnya bagi siswa-siswinya Ibu Kety kelas 8 dan kelas 9 SMP Kristen Kalam Kudus. Ya, nah, bagi adik-adik di siswanya Ibu Kety, jangan sampai lupa ya untuk melihat langsung live streaming pembelajarannya di channel BTKI Maluku. Nah, bagi sahabat cerdas dan juga siswa-siswi anak didiknya dari Ibu Kety, kalau memang mau dalam pembelajaran mau saling interaksi dengan Ibu Kety bisa langsung ya, contohnya seperti tadi ya, dalam pembelajaran Ibu Kety ada juga berikan soal. Jadi ada 3 soal yang Ibu Kety berikan bagi sahabat cerdas. Nah itu bisa di sahabat cerdas bisa langsung kunjungi channel BTKI. Nah di situ sahabat cerdas bisa langsung chat jawabannya dan otomatis Kak Eca juga dan bersama juga dengan Ibu Kety akan langsung melihat jawaban-jawaban yang diberikan oleh sahabat cerdas yang berpartisipasi dalam pembelajaran yang dilakukan. Dan itu juga dapat melihat ya, menjadi tolak ukur bagi Ibu Kety sendiri apakah pembelajaran yang dilakukan di saat ini dapat diterima baik oleh sahabat cerdas semuanya atau tidak. Jadi untuk lain kesempatan ya, Kak Eca ingatin lagi bagi sahabat cerdas untuk gabung di live streaming channel BTKI Maluku. Nah di situ kalian bisa langsung interaksi dengan pengajar kita yaitu Ibu Kety ataupun pengajar-pengajar yang lain pada saat melakukan pembelajaran seperti menjawab soal-soal yang diberikan. Nah itu bisa langsung saja di channel BTKI Maluku. Nah sedikit informasi ya Ibu Kety ya, biar nanti disampaikan ke anak-anak didiknya untuk langsung dapat berinteraksi dengan
Ibu Kety Ibu Kety sendiri saat dalam mengajar. proses pembelajarannya. Jadi Ya. bukan hanya Ibu Kety Baik, menjelaskan Kak Enca. saja, tapi ada interaksi juga dengan Ya. siswa-siswanya. Oke, baik, sahabat cerdas, itu tadi ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Kety. Di minggu depan Ibu Kety bakalan ada Ya. lagi ya. Ya. Saya bisa- mulai lagi dari kelas 7 semester sekarang. Ya, Semester jadi kita di minggu depan akan kembali lagi ke kelas 7 mata Ya. pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 yang akan disajikan langsung oleh Ibu Kety. Untuk Ya. temanya itu menjadi rahasia ya. Untuk itu sahabat cerdas harus Iya. tetap standby mendengarkan radio Suara Maluku Cerdas dan selalu mengunjungi channel BTKI Maluku untuk mengetahui informasi pembelajaran yang dilakukan di Radio Suara Maluku Cerdas. Oke, Ibu Kety, makasih banyak sudah bisa hadir ya Ibu Kety. Iya, Kak Ya, Enca, di lain sama-sama. untuk minggu depannya kita tunggu Ya. lagi kedatangannya dan juga pembelajaran-pembelajaran yang Ya. menarik dari Ibu Kety. Makasih banyak. Iya, Kak Enca. Mohon pamit. Ya. Oke, sahabat cerdas. Nah, itu tadi ya pembelajaran yang sudah